Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NIM 2560112, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Jombang. Di sini saya akan membahas tentang definisi dan variasi fonem. Yang pertama dari latar belakang. Fonologi merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Kajian ini mencakup proses pengamatan, analisis, dan pembahasan terhadap bunyi sebagai unsur dasar dalam komunikasi. Nah, secara umum, kajian fonologi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari cara bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap disalurkan melalui udara dan diterima oleh telinga tanpa memperhatikan peran dalam membedakan maknanya. Sementara fonemik mempelajari bunyi bahasa berdasarkan fungsinya sebagai pembeda makna suatu kata. Nah, objek utama yang dipelajari dalam fonemik adalah fonem. Menurut Krita Laksana 2013, fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang berfungsi membedakan arti kata. Hal ini sejalan dengan Haid 2009 yang menyatakan bahwa fonem adalah unsur bunyi terkecil yang berfungsi untuk membedakan kata. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fonem merupakan satuan bunyi terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna, walaupun fonem tidak memiliki arti jika berdiri sendiri. Keberadaannya sangat penting karena perubahan satu fonem saja dapat mengubah makna sebuah kata. Oleh karena itu, fonem menjadi salah satu unsur utama dalam kajian fonologi yang mempelajari sistem bunyi bahasa. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri fonem. Yang pertama yaitu fonem sebagai pembeda makna. Artinya, fonem merupakan satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang memiliki fungsi untuk membedakan makna. Perbedaan satu fonem dengan fonem lainnya dapat menghasilkan makna yang berbeda, meskipun hanya terjadi perubahan pada satu bunyi saja. Misalnya pada kata paku dan baku. Perbedaan bunyi P dan B menyebabkan perbedaan arti pada kedua kata tersebut. Yang kedua, yaitu fonem sebagai satuan bunyi abstrak. Fonem bersifat abstrak, artinya tidak dapat dilihat ataupun didengar secara langsung sebagai satuan bahasa. Fonem merupakan konsep bunyi yang tersimpan dalam pikiran penutur. Dalam pengucapannya, satu fonem dapat memiliki beberapa variasi bunyi. Namun, selama variasi tersebut tidak mengubah makna kata, semuanya tetap dianggap sebagai fonem yang sama. Misalnya pada fonem I, pada kata ikan dan piring, diucapkan dengan kualitas bunyi yang sedikit berbeda karena posisi dalam kata. Tetapi, keduanya tetap dianggap sebagai fonem I. Yang ketiga, yaitu fonem direalisasikan melalui bunyi ujaran. Fonem baru dikenali sebagai bunyi ujaran ketika dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi nyata terdengar saat seseorang berbicara merupakan realisasi dari fonem. Dalam kondisi tersebut, realisasi bunyi disebut alofon. Karena itu, realisasi fonem melalui bunyi ujaran menjadi penghubung antara konsep bunyi dalam sistem bahasa dengan penggunaan bahasa sehari-hari. Misalnya pada kata rumah terdiri atas fonem R-U-M-A-H. Saat diucapkan, fonem-fonem tersebut menjadi bunyi yang dapat didengar oleh lawan bicara. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis fonem. Yang pertama yaitu fonem vokal. Fonem vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan ketika udara keluar dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa mengalami hambatan atau penyempitan pada alat ucap. Fonem vokal terdiri atas 6 fonem utama yaitu A, I, U, E, U. Nah, yang kedua, fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan ketika arus udara mengalami hambatan atau penyempitan pada salah satu alat ucap seperti bibir, lidah, langit-langit, atau glotis. Fonem konsonan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan berdasarkan daerah artikulasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fonem bilabial. Fonem bilabial dihasilkan dengan pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Contohnya pada huruf P, B
PM pada kata pagi, buku, dan mata. Yang kedua, labiodental. Fonem labiodental dihasilkan ketika bibir bawah menyentuh gigi atas. Bunyi yang dihasilkan yaitu F dan V pada kata foto dan vitamin. Yang ketiga, dental. Fonem dental dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh atau mendekati gigi atas. Contohnya pada bunyi T, D, N pada kata tangan, dasi, dan nasi. Yang keempat, alveolar. Fonem alveolar dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh gusi di belakang gigi atas. Bunyi yang dihasilkan yaitu S, Z, R, dan L. Contohnya pada kata sapu, zaman, roda, dan lidah. Yang kelima, palatal. Fonem palatal dihasilkan ketika bagian tengah lidah mendekati langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan yaitu C, C, nya, dan Y. Contohnya pada kata cari, jalan, nyanyi, dan yakin. Yang keenam, velar. Fonem velar dihasilkan dengan bagian belakang lidah menyentuh langit-langit lunak. Bunyi yang dihasilkan yaitu K, G, eng. Contohnya pada kata kaki, gula, dan langit. Yang ketujuh, fonem glotal. Fonem glotal dihasilkan pada daerah glotis melalui penyempitan atau penutupan pita suara. Bunyi yang dihasilkan yaitu H, contohnya pada kata hari. Jenis fonem yang ketiga yaitu fonem diftong. Fonem diftong merupakan gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan secara beruntun dalam satu tarikan nafas sehingga membentuk satu kesatuan bunyi. Diftong adalah gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata dengan gerakan lidah dari vokal pertama menuju vokal kedua sehingga menghasilkan satu fonem. Dalam bahasa Indonesia, contoh diftong yaitu I, au, dan oi. Contohnya pada kata pantai, danau, dan sepoi. Nah, selanjutnya yaitu variasi fonem. Variasi fonem adalah perbedaan cara pengucapan fonem yang dapat terjadi karena pengaruh lingkungan bunyi, dialek, atau kebiasaan penutur, tetapi tidak mengubah makna kata. Variasi tersebut merupakan bentuk realisasi fonem dalam tuturan yang tetap dipahami sebagai fonem yang sama oleh penutur bahasa. Dengan demikian, fonem menunjukkan bahwa satu fonem dapat memiliki beberapa bentuk pelafalan sesuai dengan lingkungan bunyi atau variasi dialek, namun tetap berfungsi sebagai pembeda makna yang sama dalam suatu bahasa. Selanjutnya yaitu faktor penyebab variasi fonem. Yang pertama yaitu perubahan fonologis. Perubahan fonologis adalah perubahan bunyi yang terjadi secara alami karena mengikuti kaidah bunyi dalam suatu bahasa. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah pengucapan sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar lebih lancar dan selaras dengan bunyi di sekitarnya. Proses ini sering disebut dengan asimilasi atau penyesuaian bunyi. Contohnya pada kata ibuan me bergabung dengan kata baca, bentuk yang digunakan adalah membaca, bukan membaca. Hal ini terjadi karena bunyi M dan B sama-sama dihasilkan oleh kedua bibir sehingga diucapkan secara berurutan atau bisa disebut juga mengalami keluluhan. Nah, yang kedua yaitu kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan perubahan bunyi yang muncul akibat interaksi antara penutur suatu bahasa dengan penutur bahasa lainnya. Melalui proses tersebut, unsur-unsur bunyi dari bahasa asing dapat masuk dan mempengaruhi sistem bunyi bahasa yang menerimanya. Contohnya, bahasa Indonesia menyerap banyak kosakata dari bahasa Arab sehingga fonem seperti F, V, dan Z mulai dikenal. Misalnya pada kata pikir pada awalnya sering diucapkan pikir karena bunyi F belum umum untuk digunakan oleh penutur bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengaruh sosial budaya. Perubahan bunyi dapat dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan budaya. Faktor seperti tren, gaya berbahasa, status sosial, atau keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman dapat menyebabkan perubahan cara pengucapan suatu kata. Contohnya, dalam bahasa gaul, kata santai sering diucapkan menjadi santuy. Sebagian masyarakat pernah mengucapkan kata khusus menjadi khusus karena dianggap lebih mudah untuk diucapkan.
Yang keempat, yaitu pergeseran fonematis. Pergeseran fonematis adalah perubahan bunyi yang berlangsung secara bertahap dalam perkembangan suatu bahasa sehingga menghasilkan bentuk baru yang kemudian digunakan secara tetap. Perubahan ini bahkan dapat mempengaruhi makna suatu kata. Contohnya ada kata saya yang dahulu berarti hamba atau budak mengalami perubahan bunyi secara bertahap hingga menjadi saya yang sekarang digunakan sebagai kata ganti orang pertama. Nah, yang kelima yaitu keterbatasan artikulator. Perubahan bunyi dapat terjadi karena keterbatasan alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi tertentu. Oleh karena itu, bunyi yang dianggap sulit sering disederhanakan menjadi bunyi yang lebih mudah. Contohnya, anak-anak sering mengucapkan kata rumah menjadi rumah atau rumah karena belum mampu mengucapkan bunyi R dengan baik. Pada orang dewasa, kata kompleks sering diucapkan dengan kata kompleks karena bunyi KS di akhir kata sering dianggap sulit untuk diucapkan. Nah, yang keenam, kontak bahasa dengan varietas bahasa lain. Perubahan fonem juga dapat terjadi akibat interaksi berbagai dialek atau bahasa daerah. Dalam situasi ini, cara pengucapan suatu daerah dapat mempengaruhi pengucapan bahasa Indonesia. Contohnya, sebagian penutur bahasa Jawa mengucapkan bahasa Indonesia dengan tekanan bunyi yang dipengaruhi oleh dialek daerahnya. Selain itu, dialek Jakarta juga mempengaruhi pelafalan. Misalnya pada kata apa menjadi AB dan bisa menjadi BC. Yang ketujuh, dorongan ekonomi. Dorongan ekonomi dalam bahasa mengacu pada kecerdasan penutur untuk menghemat tenaga dan waktu saat berbicara. Akibatnya, kata-kata yang banyak dan sulit sering diucapkan disingkat atau mengalami penghilangan bunyi. Contohnya, pada ungkapan terima kasih sering diucapkan makasih, sedangkan kata laboratorium disingkat menjadi lab dan bapak sering diucapkan menjadi pak dalam percakapan sehari-hari. Kesimpulan dari materi ini yaitu fonem merupakan satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang berfungsi membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia, fonem terdiri atas fonem vokal, konsonan, dan diftong yang memiliki peran penting dalam komunikasi. Fonem juga memiliki variasi bunyi yang disebut alofon, yang dipengaruhi oleh lingkungan bunyi, dialek, serta perkembangan bahasa di masyarakat. Selain itu, perubahan fonem dapat terjadi karena berbagai faktor seperti proses fonologis, kontak bahasa, pengaruh sosial budaya, serta kemudahan dalam pengucapan. Oleh karena itu, pemahaman tentang fonem dan variasinya sangat penting agar penggunaan bahasa Indonesia menjadi tepat, efektif, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.